Pemirsa, rencana kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ke tanah air terus menjadi sorotan. Terakhir Habib Rizik mengklaim dirinya siap untuk pulang. Beragam spekulasi kemudian muncul, termasuk siapa sosok di balik kepulangan Habib Rizik dan adanya manuver politik Pilkada DKI 2020 dan Pilpres 2024. Lebih dari 3,5 tahun menetap di Arab Saudi, tokoh Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab bersiap kembali ke tanah air. Meninggalkan Indonesia untuk umroh sejak 26 April 2017, sedikitnya 5 kali Habib Rizik Syihab dikabarkan akan pulang, namun belum juga terwujud. Kali ini, Habib Rizik mengumumkan kepulangannya lengkap dengan jadwal keberangkatan dari Arab Saudi. Sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudia. Itu Saudia Airlines, yaitu dengan nomor penerbangan SV816. Insya Allah pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3. Wacana kepulangan Habib Rizik terbaru juga memicu spekulasi diantaranya dari politikus Ferdinand Hutahean. Dalam cuitannya pekan lalu, Ferdinand menyebut ada sosok Chaplin yang siap memanaskan politik 2022 dan 2024. Ferdinand juga menyebut Presiden bakal disibukkan oleh manuver sosok tersebut. Benarkah ada sosok penentu di balik kepulangan Habib Rizik yang berulang kali tertunda? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pemimpin FPI Habib Rizik Syihab akan bertolak dari Arab Saudi malam ini dan akan tiba di tanah air pada Selasa pagi. Dalam pidatonya terdahulu, Habib Rizik Syihab mengatakan tidak ada bantuan dari pemerintah dalam urusan kepulangannya ke Indonesia. Lantas siapa yang membantu kepulangan Habib Rizik Syihab sehingga bisa berlangsung mulus? Adakah agenda politik dari kepulangan ini, pemirsa? Untuk membahas ini kami telah bergabung bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Sekretaris Umum FPI, Bang Munarman, kemudian juga juru bicara Yusuf Kala, Bang Uceng, yaitu Hussein Abdullah. Nanti akan bergabung bersama kami. Kemudian juga ada politikus Bang Ferdinand Hutahean dan juga pakar politik CSIS Mas Arya Fernandes. Selamat sore Bapak semua. Selamat sore. Baik, nah pertama saya ingin ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ke Bang Munarman. Bang Munarman, tinggal beberapa jam lagi pesawat Habib Rizik katanya akan take off menuju ke Indonesia dengan Saudi Airlines. Apa komunikasi terakhir dengan Habib Rizik menjelang keberangkatannya kembali ke tanah air? Ya, alhamdulillah ya, sampai dengan sore hari ini keberangkatan beliau itu on schedule. Tetap akan berangkat dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah menuju Jakarta. Kalau di jam kita itu mungkin lebih kurang setengah 12 malam. Kemudian sampai di Cengkareng pukul 9 pagi tanggal 9 November. Dan kita mohon untuk seluruh segenap masyarakat, umat Islam terutama yang merindukan Habib Rizik untuk tertib, damai dalam menjemput beliau, kemudian patuhi aturan lalu lintas dan kemudian terapkan atau laksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak sedapatnya untuk rapi ya. Kita ingin begitu. Jadi insya Allah besok pagi beliau tiba di sini dan beliau akan langsung menuju ke Petamburan, ke rumah kediaman beliau begitu. Baik, Bang Munarman. Mungkin Bang Munarman juga sudah memantau mengenai hal ini. Ada cuitan dari Bang Ferdinand Hutahean yang menyebutkan bahwa kepulangan dari secara tidak langsung ya, kepulangan dari Habib Rizik ini dibantu oleh satu sosok yang kemudian membantu membayarkan ini itu beres semua sehingga akhirnya bisa pulang. Apakah memang benar seperti itu atau bagaimana kemudian penjelasannya?
Itu hoak ya, hoak yang nyata. Jadi kepada pihak-pihak yang suka dan gemar menyebar hoak, saya nasihatkan berhentilah menyebarkan hoak yang mengandalkan informasi hanya dari media sosial atau informasi-informasi yang tidak valid, kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang tidak betul, itu adalah fitnah. Nah, saya mau katakan Habib Rizik tidak membayar 1 real pun, 1 rupiah pun, 1 dolar pun untuk denda atau segala macam. Juga Habib Rizik tidak mendapatkan bantuan untuk membeli tiket. Beliau memiliki kemampuan keuangan tersendiri, ya. Itu yang kedua. Kenapa? Karena beliau tidak melakukan pelanggaran hukum selama di Saudi Arabia. Beliau bisa bebas umroh setiap minggu. Beliau selama di Saudi Arabia melaksanakan ibadah haji setiap tahun, dan kemudian beliau bisa menikahkan anaknya. Beliau bisa menerima tamu dari jemaah umroh Indonesia maupun jemaah haji Indonesia. Beliau juga bisa menikahkan anaknya selama berada di Saudi Arabia. Jadi tidak ada indikasi-indikasi pelanggaran. Kemarin bahkan beliau beberapa hari yang lalu sempat terbang ke Riyadh, ya, mengunjungi alma mater beliau, yaitu King Saud University. Ini artinya menunjukkan bahwa Habib Rizik orang bebas, tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada persoalan apapun juga. Beliau bebas kemana saja di wilayah hukum Saudi Arabia. Jadi kalau sekali lagi ada pihak-pihak yang membayarkan, itu hoak yang nyata, dan itu kategorinya sudah kebohongan publik, sudah menyebarkan berita-berita bohong. Dan saya hanya bisa menasihatkan, berhenti Anda menyebarkan kabar yang tidak benar, apalagi Anda tidak mengetahui duduk persoalan sesungguhnya, hanya menyebarkan berita-berita palsu. Stop. Jangan lagi Anda membuat kekacauan, membuat kekeliruan, menyesatkan informasi. Saya kira begitu. Oke, saya ingin ke Bang Ferdinand. Bang Ferdinand, tanggal 4 November, beberapa hari yang lalu Bang Ferdinand pernah membuat tweet. Mungkin kalau ada informasinya kita bisa putarkan di layar pemirsa. Saya bacakan sedikit salah satu isinya. Hebat juga si Chaplin bawa duit sekoper ke Arab. Bayar ini itu beres semua. Agenda politik 2020 menuju 2024 sudah dipanasi lebih awal. Tampaknya Presiden akan sangat disibukkan oleh kegaduhan rekayasa Chaplin demi anak emasnya si ASU pemilik bus edan. Ini Bang Ferdinand tampaknya dianggap oleh Bang Munarman menyebarkan hoaks. Ada beberapa yang menarik di sini. Siapa si Chaplin yang Bang Ferdinand maksud? Ya, selamat sore, terima kasih. Saya pun begini ya, tidak menyangka kalau cuitan ini begitu viral, begitu rame, dan dikait-kaitkan persepsinya oleh publik dengan Pak JK. Setahu saya baca di media sosial begitu ramai, padahal saya mencuit tidak dalam rangka menuduh Pak JK, tidak dalam rangka menuduh siapa-siapa ya, tetapi saya sedang menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikiran saya. Bahkan tadinya ini kalau seperti sinetron-sinetron itu selalu disebut kalau ada kesamaan antara nama dan tempat itu tidaklah disengaja. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau disebut hoaks tidak juga hoaks, karena ini hanya sebuah pemikiran yang tidak menuduh siapa-siapa ya. Jadi kalau ada yang mengaitkan bahwa ini adalah, ya mohon maaf, dikaitkan dengan Pak JK, ya itu kan persepsi publik yang tidak bisa saya larang dan tidak bisa saya batasi. Tetapi saya tegaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak dalam rangka itu, tidak dalam rangka Pak JK yang sedang umroh ke Arab, tidak dalam rangka apa, tetapi sebuah pemikiran saya yang melihat bahwa ada sebuah agenda politik ya yang akan memang dalam waktu dekat kita menghadapi Pilkada 2022, pergantian kepala daerah, dan meskipun Pilpres masih 4 tahun lagi, tetapi rasanya sekarang ini kan sudah panas, sudah seolah-olah tahun depan kita mau Pilpres. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan tidak ada kaitannya dengan Pak JK cuitan saya. Bang Ferdinand, tapi cuitan ini bersamaan dengan ketika Pak JK umroh begitu. Kemudian muncul cuitan ini sehingga publik langsung mengkaitkan hal itu. Siapa sebenarnya Chaplin yang dimaksud kalau Anda ingin menjelaskan pada publik? Ya itu yang saya maksud tadi, bahwa kalau ada kesamaan antara tokoh, perilaku, peristiwa, itu sesuatu yang tidak disengaja. Saya menggunakan nama Chaplin ini hanya sebagai sebuah kata pengganti ya terhadap sosok-sosok yang akan bermain di politik nanti, yang memang
belum teridentifikasi siapa-siapa, tetapi saya melihat akan banyak tokoh yang bermain di dalam politik ini. Bang, nggak mungkin kan seorang Bang Ferdinand hanya membuat cuitan begitu dibaca banyak orang berdasarkan hanya asumsi saja. Tetapi juga pasti Bang Ferdinand punya informasi-informasi atau mungkin punya asumsi-asumsi siapa yang dimaksud dengan capres ini. Nggak mungkin dong hanya seperti sebuah film, nama kesamaan tempat itu hanyalah sebuah ketidaksengajaan begitu. Tapi nanti dijawab ya Bang Ferdinand, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.